Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li jamil anbiya wal mursalin wa la khususan sultan anbiya Sayyidina Syekh Al-Qadir Al-Jilani wa sirah Salih Erwi Syekh Al-Maghribi Syekh Al-Maghribi wa jami'a abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa dhurriyyatina wa surabilina fi qaina wa qaina wa qawmina wa mustama'ina wa ta'abidina wa nakhususan ila musalli fi hadzal kitab syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan kali ini kajian tentang kitab Nashaihul Ibad halaman 15, maqalah yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Wal maqalatus sadisatu wa thalathuna, lan utawi pangandika maqalah kan kaping 6 wa thalathun dan 36 an Luqmanil Hakim, saking Luqmanil Hakim, annahu satemani Luqmanil Hakim qala iku wis dawuh libnihi maring anaki Luqmanil Hakim. Ini dari Luqman Al-Hakim yang berwasiat kepada anaknya. Ya bunayya, anak cilik ingsun. Bunayya ini ditasghir dari lafaz ibnun, jadi menjadi bunayya, anak kecil. Innan nasa satemani manungso salah satu aslafin iku telu piro-piro bagian telu. Jadi kata Luqman Al-Hakim, sesungguhnya manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Sulusun utawi telu lillahi iku kadui Allah. Sepertiga dari manusia ini miliknya Allah. Artinya pasti kembali kepada Allah, karena miliknya Allah. Wa thuluthun lan utawi sapertelu li nafsihi iku kadui awake nas. Wa thuluthun lan utawi sapertelu lidudi iku kadui lanyo. Jadi manusia ini dibagi menjadi 3 bagian, sepertiga milik Allah, sepertiga miliknya sendiri, dan sepertiga lagi miliknya ulat. Artinya manusia ini dimakan ulat. Fa amma ma huwa lillahi, fa amma moko anapun utawi barang wa iku utawi yosef malillahi iku kadui Allah, faruhuhu
moko iku ruwi nas. Yang miliknya Allah sepertiga dari manusia ini adalah ruhnya. Makanya ruhnya ketika seseorang itu meninggal pasti kembali kepada Allah. Makanya setiap ada orang meninggal itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Ruhnya itu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Fahuwa moko utawi se'ruh roji'un iku bali lillahi maring Allah ta'ala kan maha luhur. Ruhnya kembali kepada Allah. Wa amma ma huwa li nafsihi lan anapun utawi barang huwa iku utawi yosema li nafsihi iku kadui awai nas fa amaluhu moko iku amali nas. Sedangkan yang kembali kepada dirinya ketika seseorang itu meninggal, maka yang kembali itu adalah semua amalnya. Fahuwa moko utawi yose amaluhu roji'un iku bali li nafsihi maring awa'id nas bin naf'i kalawan awih manfaat wal idrori lan mudor. Jadi setiap perbuatan yang bermanfaat maka kembali kepada dirinya. Perbuatan yang mudorot yang tidak baik juga akan kembali kepada dirinya. Setiap perbuatan manusia di muka bumi ini di waktu masa hidupnya, entah itu baik, entah itu buruk, pasti kembali kepada dirinya. Karena perbuatan manusia ini kembali kepada dirinya, maka kita semua itu seharusnya melakukan hal-hal yang sekiranya nanti ketika kita meninggal manfaat kepada diri kita. Maka itu yang perlu kita pahami, bahwa amal perbuatan kita itulah nanti yang akan kembali kepada kita. Wa amma ma huwa litutih wa amma ma huwa wa ammalan anapun utawi barang huwa iku utawi ya sekmalitutih iku kadui laner fajismuhu moko iku badani enas. Sedangkan yang sepertiga yang dimiliki oleh manusia ini akan dimakan oleh ulat. Jadi ketika orang itu meninggal dunia, masuk ke dalam kuburan, sepertiganya kembali kepada Allah, sepertiga amal-amalnya akan kembali kepada dirinya, sedangkan badannya akan dimakan oleh ulat. Ini katanya Luqman Al-Hakim. Fahuwa moko utawi yose jismuhu makulun iku panganani makulut tudi iku pangananitu. Wal maqalatu sabi'atu wa thalathuna lan utawi pangandika as-sabi'atu kang kaping 7 wa thalathuna lan 30. Maqalah yang nomor 37 dari kitab Nasuhul Ibad ini an aliyin saking sahabat Ali karramallahu mugi-mugi muliakan Allah sapa Allah wajhahu ing raraini Sayyidina Ali. Jadi untuk sahabat Ali bin Abi Thalib ini karramallahu wajhah. Kalau Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an, tapi ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa kok karramallahu wajhah? Karena Sayyidina Ali ini mulai dari kecil sampai dia besar, sampai beliau besar, itu tidak pernah mukanya, wajahnya, kepalanya disujudkan kepada berhala.
karena tidak pernah bersujud kepada berhala ini, maka Sayyidina Ali mempunyai sebutan karramallahu wajhah. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang tiga, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu semuanya pernah bersujud kepada berhala. Itulah makanya Sayyidina Ali ini mempunyai sebutan atau panggilan yang spesial dengan karramallahu wajhah. Wa radiya anhu, wa radiya lan mugi-mugi ngaridhoi sapa Allah anhu saking Sayyidina Ali, annahu satemani Sayyidina Ali kolah iku dawu sapa Sayyidina Ali salasun utawi telu, yazidna iku nambahi telu fil hifdi ing dalam hafalan. Ini penting bagi sampean semua ketika sampean pingin cepat hafalan cepat lupa. Supaya sampean pingin cepat hafal ini nanti dipraktekkan. Jadi ketika sampean menyetorkan umpamanya setoran kitab, nah maka sampean lakukan ini supaya sampean cepat hafal, atau sampean menghafal Al-Quran atau menghafal pelajaran, menghafal apapun supaya sampean ini cepat hafal, maka lakukan ini. Ini dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu terkenal dengan Madinatul Ilm, yaitu terkenal dengan pintunya ilmu, babul ilm. Kalau Sayyidina Muhammad itu terkenal dengan Madinatul Ilm, yaitu kotanya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya. Maka karena yang berkata ini adalah pintunya ilmu, maka pasti kita bisa sampai kepada Sayyidina Ali, artinya sampai ke pintu, karena sudah diberi rahasia. Wa yudhibnal balghamah lan ngilangaken al balghamah ing kerak. Jadi tiga perkara ini juga bisa menghilangkan kerak. Wa huwa utawi yose balgham ahdut tabai iku salah suwijine pira-pira tabiat al arbaati kang papat. Wa hiya iku utawi yose at-tabai al arbaah at-tabai al-arbaati al-balgham iku balgham, al-balgham iku balgham atau kerak, wad-damu lan getih, was-suda lan ireng, was-safra lan kuning. Jadi keempat-empatnya ini adalah tabiatnya manusia. As-siwaku, jadi ahaduhunna, dari yang tiga ini ahadun as-siwaku iku siwak. Jadi kalau sampean pingin hafalannya cepat hafal atau pingin cepat hafal pelajaran, maka perbanyaklah menggunakan siwak. Jadi harus punya namanya. Jadi setiap mau baca, mau sholat, mau apapun itu perbanyak siwak, karena itu bisa menambah hafalan. Wasaumu lan puasa. Yang kedua yang bisa menyebabkan kita itu gampang hafal adalah berpuasa. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an. Yang ketiga kita harus sering-sering baca Al-Qur'an. Jadi ketiga ini jangan sampai kita tinggalkan. Perbanyak memakai siwak, berpuasa kalau bisa Senin dan Kamis. Kemudian yang terakhir adalah membaca Al-Qur'an. Jadi dengan demikian maka kita itu bisa mempunyai pikiran yang cemerlang sehingga cepat bisa hafal. Itu kuncinya. Jadi ketiga-tiganya ini jangan sampai kita tinggalkan semua, supaya kita itu gampang dalam menghafalkan pelajaran.
Wal maqalatu tsaminatu wassalasuna lan utawi pangandika as-saminatu kang kaping 8 wassalasuna lan 30. Jadi maqalah yang ke-38 an Ka'bil akhbari saking Ka'bil akhbar ayu maljaul ulama tegesi rujukane pira-pira ulama minal yahudi saking ya wong Yahudi. Jadi Ka'bil akhbar ini seorang Yahudi kemudian masuk Islam dan menjadi rujukan para ulama. Aslamah iku manjing Islam sopo Ka'bil akhbar fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab saking mungsoi Gusti kita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi masuk Islam Ka'bil akhbar ini di masanya kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi ketika Khalifatullah Umar bin Khattab ini memimpin atau menjadi seorang khalifah, Ka'bil akhbar seorang Yahudi ini masuk Islam. Kemudian dia menjadi rujukan para ulama karena dia adalah orangnya cerdas. Apa katanya? Katanya Ka'bil akhbar ini al-husunu utawi piro-piro benteng lil mukminina maring piro-piro wong mukmin. Jadi benteng bagi orang-orang mukmin minasyaitoni saking setan salatun iku telu. Jadi bentengnya umat Islam orang mukmin supaya selamat dari setan, supaya selamat dari gangguan jin, maka ini ada tiga. Nah, ini sampai harus paham. Kalau sampai nggak paham ini, nggak mempunyai benteng, biasanya sampai ini mempunyai sifat malas. Apa saja? Salatun iku telu minal fisoli saking piro-piro perkara. Ailati ay tegesi allati ailati tegesi kang tamna nyegah allati al mukminina ing piro-piro wong mukmin. Wa tahfaduhum lan narokso allati hum ing mukminin minasyaitoni saking setan salasun iku telu. Jadi yang bisa mencegah orang mukmin, menjaga orang mukmin dari gangguan setan dan lain-lain sebagainya, ini ada tiga perkara. Wal hisnuh lan utawi benteng, wa iku utawi yose al hisnuh al makanu iku panggunan al murtafi'u kang luhur. Jadi secara bahasa, secara etimologi, arti daripada al-hisnu benteng ini adalah al-makanul murtafi'u, yaitu tempat yang tinggi. Jadi setiap tempat yang tinggi itu namanya al-hisnu atau benteng. Allazi kang yamna'u kan nyegah opo allazi al-aduwa ing musuh. Jadi yang dimaksud itu adalah tempat yang tinggi yang mencegah musuh. Wal hisnuh lan utawi hisnuh aidon halemani. Begitu juga pengertian secara etimologi, secara bahasa, al-hisnuh mempunyai arti as-silahu iku senjata, utawi as-silahu iku perisai. Kama fil asasi kama koyok keterangan fil asasi ing dalam kitab asas. Apa saja yang tiga yang menjadi benteng orang-orang mukmin dari setan? Yang pertama adalah al-masjidu utawi masjid, hisnun iku benteng. Yang pertama itu adalah masjid. Masjid itu adalah tempat sujud dari asal kata saja. Karena masjid ini adalah benteng,
tempat sujud ini adalah benteng umat Islam, maka tidak heran ketika sampeyan di Madura itu melihat setiap rumah pasti mempunyai masjid tempat sujud, bukan masjid jami. Kalau masjid jami itu masjid yang ditempati sholat Jumat. Setiap orang di Madura itu pasti mempunyai, dalam bahasa Madura nih, langker. Langker itu apa ya? Tempat sujud. Sama dengan musola, tempat sholat. Isi mata musola panggonani sholat. Langker itu juga tempatnya sujud. Itu sebagai benteng bagi orang-orang Madura dari gangguan setan. Karena tempat sujud itu adalah benteng orang-orang beriman dari gangguan setan. Makanya fungsi dari musola, langker, masjid itu ditempati untuk sholat, untuk kegiatan-kegiatan syiar Islam. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah masjid. Itu adalah benteng umat Islam, benteng kaum mukminin dari gangguan setan. Li'annahu karono sak temani masjid mahallul zakirina iku panggonane pira-pira wong kang iling, wal malaikatih lan malaikat. Makanya masjid itu dijadikan benteng atau menjadi benteng bagi kaum mukminin dari gangguan setan, karena tempatnya orang-orang berzikir dan juga tempatnya para malaikat. Makanya kita itu ketika ada di musola, di langker, di masjid itu lebih tenang ketimbang tinggal di rumah. Karena di rumah itu semuanya bisa dilakukan. Ini benteng yang pertama. Yang kedua, benteng yang kedua supaya orang beriman itu selamat dari setan itu adalah wa zikrullahi lan zikir Allah, lan zikir ing Allah. Jadi orang-orang yang zikir ingat kepada Allah, maka dia akan diselamatkan dari setan. Makanya orang-orang yang kadang-kadang kesurupan, kadang-kadang stres, kadang-kadang lupa ingatan, itu semuanya karena dia lupa kepada Allah. Makanya perbanyaklah zikir supaya sampeyan itu tenang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah kalian, berzikirlah, dengan berzikir kepada Allah tatmainnul qulub, bisa menenangkan hati. Jadi kalau sampean gundah gulana, sedih, merasa sendirian, boring atau lain-lain sebagainya, maka perbanyaklah zikir. Karena Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu selalu bersama kita. Lah kita yang selalu bersama dengannya, kita lupa, ya akan kebacut. Makanya perbanyaklah zikir supaya kita umat mukminin, umat Islam ini selamat dari gangguan setan. La siyama opo mani la haulah wala quwata illa billah. Apalagi zikirnya itu menggunakan lafaz la haulah wala quwata illa billah. La haulah wala quwata illa billah. Jadi zikir seperti itu sangat ditakuti setan. Fa inna syaitana moko sak temani setan yang qabiduh iku menang, ayat tafi tegesi nyingkring. Jadi setan itu pergi, wa yata'akhkharu la nahir idza sami'ah nalikoni dengar,
Zikrallahi ing zikir ing nyebut Allah Ta'ala kang maha luhur. Jadi ketika setan itu mendengar seseorang berzikir, ingat kepada Allah dengan biayyi sigotin, dengan sigot apa saja, yang penting berzikir, maka setan itu akan lari, setan itu akan ngumpet, setan itu akan pergi. La syamah la haula wala quwata. Jadi kalau sampean itu lagi depresi atau lagi stres, perbanyaklah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah sampean nikah diselamatkan dari gangguan setan, gangguan jin dan lain sebagainya. Maka perbanyaklah zikir. Itu yang kedua. Yang ketiga, benteng umat Islam, benteng mukminin dan mukminat, orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah adalah wa qiraatul Qur'ani, lan maca Al-Qur'an. Hisnun iku benteng, la siyamah apa mani ayatul kursi, ayat kursi. Jadi ayat kursi ini sudah masyhur bahwa ayat kursi ini adalah benteng dari gangguan setan. Begitu juga ayat-ayat yang lain, tapi yang masyhur sebagai benteng umat Islam, sebagai benteng orang beriman itu adalah ayat kursi. Kama koyok keterangan huwa iku utawi yosema mujarrabun iku wis di tajrib, artinya sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu, itu namanya tajrib. Mujarrab kata orang sekarang, mujarrab itu mandi. Makanya ketika kita itu lagi ada kekhawatiran, lagi sedih, ya perbanyaklah baca Al-Quran. Kalau kita ada perasaan takut, perbanyaklah baca ayat kursi, karena itu adalah benteng bagi orang beriman. Itu yang ketiga. Wal maqalatu tasi'atu lan utawi pangandika at-tasi'atu kang kaping 9 lan 30. Nah, ini perlu sampean ingat-ingat. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari bagaimana cara menghafal, terus bagaimana kita mempunyai 3 benteng, terus kemudian yang terakhir ini wal maqalatu tasi'atu lan utawi pangandika at-tasi'atu kang kaping 9 lan 30 andil hukama saking setengahi piro-piro ahli hikmah anda usah temani ba'dil hukama kola iku dawu sopo ba'dul hukama talathun utawi telu min kanzillahi ta'ala iku saking anugrahi Allah Ta'ala. Jadi ada 3 perkara anugerah dari Allah. Ai mimma tegesi mimma setengah saking yaddakhur kang awi hu ing amma Allah sapa Allah Ta'ala kan maha luhur la yuktiha kan ora awi sapa Allah kanzun Allah sapa Allah illa angin man ing uwam ahabbahu kan demen sapa Allah ing eman. Jadi ada 3 anugerah yang oleh Allah diberikan kepada orang-orang beriman. Tidak diberikan anugerah tersebut kecuali kepada orang-orang yang dicintai. Jadi kalau 3 perkara ini ada pada diri sampean, berarti sampean itu sedang dicintai Allah. Jadi kita itu tidak bisa melihat cintanya Allah kepada kita, tapi kita bisa
Merasakan, karena cintanya tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Cinta itu memang tidak bisa dilihat. Kalau tanda-tandanya ya bisa, tapi cintanya itu sendiri tidak bisa dilihat. Kalau tanda-tanda cinta ya bisa. Apa saja? Yang pertama adalah al-faqru, utawi fakir. Yang dimaksud fakir itu wa huwa iku utawi se al-faqru, faqduma iku sepeni barang yahtaju kang butuh ilaihi sapa man, ilaihi marikma. Jadi yang disebut fakir itu tidak adanya sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang, artinya tidak mempunyai apa-apa. Kalau miskin itu masih punya, tapi kalau fakir itu sudah tidak punya apa-apa. Jadi yang dibutuhkan itu tidak ada. Jadi ketika seseorang diberikan kefakiran oleh Allah sampai dirinya tidak punya apa-apa, yang mau dimakan tidak ada, maka hal yang semacam itu berarti sampean itu berada di titik yang dicintai Allah. Allah tidak akan memberikan kefakiran kecuali kepada orang-orang yang dicintainya. Jadi kalau orang fakir itu dicintai Allah. Makanya ketika ada orang fakir, maka kita harus membantunya. Kenapa? Karena kita dengan membantu seseorang yang dicintai oleh Allah, maka kita pasti juga akan dicintai oleh Allah. Bukankah ketika kita menolong orang yang dicintai oleh orang lain, maka orang lain itu juga akan berterima kasih kepada kita. Demikian juga Allah. Jadi ketika kita membantu orang yang dicintai Allah, kayak orang-orang fakir, maka Allah juga akan mencintai kita. Kenapa? Karena kita sudah mencintai orang yang dicintai Allah. Itu yang pertama. Jadi ketika kita berada di titik kefakiran, maka sebenarnya hakikatnya kita itu dicintai oleh Allah. Wal maradu lan loro. Yang kedua, anugerah itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintainya adalah rasa sakit. Jadi ketika seseorang itu lagi sakit, maka yakinlah bahwa orang tersebut sedang dicintai Allah. Makanya kita itu dianjurkan menjenguk orang sakit. Jadi dengan menjenguk orang sakit, dosa-dosa kita akan habis. Kenapa? Karena orang sakit itu pada saat dia sakit dicintai oleh Allah. Tapi orang sakit kadang-kadang tidak paham. Jadi ketika kita sakit, maka yakinlah bahwa diri kita itu sedang dicintai Allah. Tapi sakitnya bukan dibuat-buat, atau sakitnya bukan karena kesalahan kita. Ini yang kedua. Jadi ketika yang pertama orang yang diberikan anugerah oleh Allah itu adalah orang fakir, yang kedua itu adalah orang yang sedang sakit. Wa huwa utawi marid atau marad yu'radu lil badani. Yu'radu iku nekani lil badani maring badan. Payah karujuhu moko ngetuaken opo marid ingeman anil iktidali. Jadi kebaik. Payah karujuhu moko ngetuaken sopo Allahu ing marid anil iktidali saking keseimbangan al-khosib kan khusus. Jadi ketika seseorang itu merasa sakit, maka oleh Allah dia itu dikeluarkan dari keseimbangan. Artinya apa? Kalau biasanya orang itu enak duduk,
maka dia menjadi tidak enak. Ketika orang itu makan biasanya enak, dia makan tidak enak. Memang oleh Allah pada waktu itu diambil rasa nikmatnya, diambil rasa nyaman diamnya itu juga diambil. Terus biasanya kalau makan itu enak, pas waktu itu kalau makan rasanya pahit. Padahal tidak ada yang berubah, tapi semua itu diambil oleh Allah. Nah, orang-orang yang bisa sabar di waktu sakit ini akan menjadi penebus dosa. Makanya sampai kalau sakit itu bersabar. Kenapa? Hakikatnya ketika kita sakit kita bisa bersabar, maka kita dosa-dosa kita itu oleh Allah akan diampuni. Dosa-dosa kita berguguran ketika kita sabar dalam keadaan sakit. Tapi kita kadang-kadang tidak sabar. Yang ketiga wasobru, lan sabar. Nah, ini adalah yang ketiga. Jadi orang yang bisa sabar itu adalah diberikan anugerah oleh Allah, dan rasa sabar tidak bisa diberikan kepada hambanya kecuali hamba itu dicintai oleh Allah. Jadi orang yang tidak bisa sabar berarti tidak dicintai Allah. Karena sabar ini termasuk salah satu dari 3 anugerah Allah yang diberikan kepada orang yang dicintainya. Wa huwa iku utawi sabar. Nah, ini yang dimaksud sabar itu bagaimana? Tarkus syakwa iku ninggal matu min alamil balwa sangking loroi balai li ghairillahi maring liyoni Allah. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang meninggalkan membicarakan rasa sakitnya selain kepada Allah. Artinya ketika seseorang itu lagi sakit, maka dia tidak bercerita kepada orang. Makanya pelajaran sebelumnya disampaikan, barang siapa yang pagi-pagi bangun dari tidur, dia langsung menceritakan keadaan dirinya kepada orang lain, atau dalam keadaan kebutuhannya kepada orang lain, maka orang tersebut sama dengan tidak menerima takdirnya Allah. Makanya di sini orang yang sabar ini adalah orang yang tidak menceritakan rasa sakit yang dialaminya kepada orang lain. La ilallahi ta'ala orang maring Allah ta'ala, tidak untuk Allah ta'ala. Tapi kalau menceritakan rasa sakitnya kepada Allah, ya wajar. Ya Allah, saya ridho, umpamanya, ya Allah saya ridho Engkau telah memberikan rasa sakit pada hamba. Tapi bagaimana hamba ingin bisa bersujud, bersimpuh, berdoa kepadamu jika keadaan hamba seperti ini. Maka seperti itu bukan lagi namanya syakwa, tapi itu namanya adalah bermunajat. Artinya sama dengan, karena kita di posisi orang yang kita berada di posisi yang dicintai Allah. Jadi yang dicintai dengan yang mencintai saling berbicara. Jadi kalau sampai sakit, ya sudah bermunajatlah kepada Allah. Dengan cara apa? Ya dengan seperti tadi, baik itu sampai kolbunya yang berbicara ataupun lisan dan pikirannya yang berbicara. Tapi intinya adalah kita jangan pernah sampai menceritakan rasa sakit itu kepada orang lain, kecuali, nah ini ada kecuali, umpamanya kita sakit, ikhtiar itu memang dianjurkan. Artinya apa? Ketika kita sakit ditanya sama dokter, sakit di mana deh? Ya kasih tahu. Umpamanya sakit di leher, ya kasih tahu kalau di
Itu bukan termasuk sakwa. Sakwa itu orang menceritakan keadaan dirinya kepada orang lain dalam keadaan dirinya tidak menerima dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Artinya yang menceritakan itu dalam keadaan emosi. Umpamanya begini, gimana keadaanmu? Nah, umpamanya sampai langsung bilang, wah keadaanku mulai dari kemarin gak bisa sehat, gak bisa bangun, gak bisa ini, gak bisa itu. Dalam keadaan dirinya emosi, seakan-akan tidak menerima dengan keadaan dirinya. Dan itu namanya sakwa. Makanya tidak boleh kita itu tidak boleh kita itu menolak takdir Allah. Makanya 3 perkara tadi sebagai tanda-tanda bahwa orang beriman ketika diberikan 3 perkara tadi, maka posisinya dia lagi dicintai Allah. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah sakit, yang ketiga adalah sabar. Pengertian sabar ya seperti tadi, tidak wadul kepada orang lain. Sudah sampai di sini dulu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minal mutiin wal muqimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tahinna bi syirri wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan yatma'innu biha adadama khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyayta ilahi wajma'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.